sahih. Nah, sekarang secara istilah hadis dhaif ini yaitu hadis yang tidak memenuhi kriteria atau syarat pada hadis sahih dan hadis hasan. Nah, apakah kalian pernah mendengar yang namanya hadis sahih dan hadis hasan? Sudah, Bu. Nah, berarti hadis dhaif ini itu tidak jauh dari kaitannya dengan hadis hasan dan hadis sahih. Nah, tetapi bedanya itu kalau misalkan hadis dhaif ini itu kriteria itu kebalikan dari hadis sahih dan hadis hasan. Nah, kriterianya itu yang pertama sanadnya terputus. Nah, selanjutnya yang kedua itu mengandung syahadat atau jambal. Nah, yang ketiga itu mengandung ilat atau cacat. Nah, yang keempat yaitu periwayatannya tidak adil. Itu tidak adil itu jujur atau tidak jujur. Nah, yang buruk lah sifatnya, yang buruk. Nah, yang kelima itu periwayatannya tidak adil. Juga macam-macam dari hadis dhaif ini, yaitu yang pertama macam-macam ya. Yang pertama itu hadis mu'allaq. Yaitu hadis yang sanadnya itu terputus di awal secara berturut-turut, baik itu dari satu orang ataupun lebih. Itu hadis munqati', yaitu hadis yang sanadnya itu terputus di tengah-tengah secara berturut-turut, baik itu pada satu tempat ataupun pada tempat lainnya. Nah, yang ketiga yaitu hadis mu'an'an dan hadis mu'annah. Ini hadis
digugurkan, diada-adakan, nah, sedangkan secara istilah hadis maudhu ini yaitu hadis dari pernyataan seseorang atau pendusta dan dinisbahkan kepada Rasulullah. Dan tujuan itu otomatis untuk memperdayai atau itu menipu umat muslim. Nah, jadi hadis maudhu ini yaitu hadis dari pernyataan seseorang atau pendusta dan dinisbahkan kepada Rasulullah untuk memperdayai umat muslim. Nah, untuk dari hadis maudhu ini yaitu pada masa pemerintahan Ali bin Thalib pada sekitar tahun 35 sampai 40 Hijriah itu terjadinya perpecahan kalangan umat muslim. Nah, kalangan umat muslim ini sehingga terbentuklah beberapa faksi atau golongan. Yang pertama yaitu Muawiyah. Yang kedua itu Jumhur. Yang ketiga yaitu Syiah. Nah, inilah tiap golongan dari Muawiyah atau Jumhur ini yaitu para pendukung Ali. Nah, para Muawiyah dan Jumhur Ali ini atau pada masa Ali ini mereka itu saling mendukung atau saling memojokkan pihak yang lain. Jadi mereka yang para penggolongan atau pendukung Muawiyah, mereka berpendapat bahwa Muawiyah inilah yang terbaik untuk menjadikan khalifah. Dan begitu juga dengan sebaliknya, para pendukung
mereka pada saat itu. Nah, ada juga kriterianya itu pada matanya. Ini pada sanadnya ya. Dan ini pada matanya. Yaitu lafalnya itu buruk atau tidak sesuai. Hadis palsu ini atau hadis maudhu ini bisa kita lihat atau bisa kita nilai itu palsu, bisa dilihat dari sanadnya ataupun matanya. Bisa juga sekaligus kita bisa melihat sanadnya dan matanya seperti itu. Kita menilai bahwa hadis maudhu atau hadis palsu tersebut kita bisa melihatnya dari sanad dan mata. Bisa juga dilihat dari sanad dan matanya sekaligus. Nah, untuk kita mengetahui bahwa hadis itu atau cara kita mengetahuinya bisa kita lihat dari rantai perawinya dan bisa juga dilihat dari teks hadis tersebut, penjelasan dari hadis tersebut. Nah, itulah penjelasan dari hadis maudhu. Apakah ada yang ditanyakan atau kurang mengerti? Paham, Bu? Baiklah. Nah, itulah materi kita hari ini, yaitu tentang hadis dhaif dan hadis maudhu. Nah, ada yang ingin mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Baiklah, jadi. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari hadis dhaif itu secara kasar itu hadis yang lemah atau sakit, sedangkan secara istilah itu hadis yang tidak memenuhi kriteria pada hadis sahih dan hadis hasan. Dan untuk hadis maudhu itu adalah secara bahasa itu bisa dikatakan digugurkan dan juga diada-adakan. Sedangkan secara istilah hadis itu pernyataan seseorang atau pendusta yang dinisbahkan kepada Rasulullah untuk